Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, baik Bapak Ibu yang beribadah di gedung gereja maupun Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di rumah Anda masing-masing. Selamat pagi, Shalom, bersyukur kepada Tuhan karena pada kesempatan pagi hari ini saya dan saudara diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali datang ke hadirat-Nya, beribadah kepada Tuhan. Dan bersyukur secara khusus pagi hari ini kita menyambut kehadiran Bapak Pendeta Dwi Aryadi MTH, Gembala Sidang GBI Sleman. Beliau yang akan dipakai Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Dan sebelum kita mengawali ibadah pagi ini, mari tetap kita melaksanakan protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Mari bersama kita berdiri, kita mengawali ibadah pagi ini dengan satu pujian lebih dalam menyembah-Mu. Jamahan tangan kuasa Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa, nyata dalam kehidupan saya dan saudara sepanjang hidup. Kata yang bisa kami ungkapkan untuk melukiskan indahnya kasih Tuhan. Indahnya
Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala keberadaan kami Tuhan, kami bersama datang kepadamu, menyampaikan syukur dan terima kasih, karena berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagai penyataan ucapan syukur kami pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami menyediakan waktu, kami menyediakan diri kami menyediakan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami rindu beribadah kepada Tuhan dan rindu dijamah oleh kuasa Tuhan, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah menyiapkan, Engkau yang sudah menyediakan berkat bagi kami. Dan pada saatnya nanti, Tuhan akan berikan kepada kami, melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Aryadi MTH, berkat kebenaran firman-Mu, menguatkan kami sekalian. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini, awal, pertengahan hingga akhir, ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon diampuni ya Tuhan, salah dan dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, silahkan duduk kembali dan mari terus kita nikmati berkat-berkat Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Nyanyian pujian nomor 257, Raja Kekal Pimpinlah. Raja kita yang kekal, menyertai kehidupan saya dan saudara. Baik, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari bersama kita memperkatakan tema gereja bulan November. Aku adalah utusan Tuhan. Hitungan ketiga, mari kita perkatakan bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi. Alamat ayatnya 2 Korintus 5
ayat 20. Itu yang akan menguatkan kita sekalian, dan pagi ini secara khusus Tuhan mengutus dari Gereja Baptis Indonesia Sleman. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita, satu pujian, Bapa, lembutkanlah hatiku. Hati yang lembut, hati yang mau mengasihi. Lembutkanlah hati kami untuk mengasihi Engkau. Amin. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Mari berdiri bersama. Terima kasih Yesusku, terima kasih, haleluya, amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kehidupan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami sampai dengan hari ini. Jikalau saat ini kami ingin mendengar bagian firman Tuhan ditaburkan bagi kami, berbicara Tuhan kepada kami,
supaya kami bisa menerima pesan Tuhan ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami pada hari-hari ke depan. Kami percaya setiap firman yang kami baca, yang kami renungkan, tidak akan pernah menjadi sia-sia, sebab Roh Tuhan bekerja untuk menuntun kami merasakan berkat dari firman yang kami baca dan kami renungkan tersebut. Kami serahkan waktu kami Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya hidup di dunia ini dan menjalani panggilan masing-masing, baik itu sebagai seorang hamba Tuhan seperti saya, atau menjadi jemaat, atau menjadi panitia gereja, atau menjadi apapun di dunia ini, jika saudara dan saya melakukannya dengan baik, melakukannya dengan benar, saudara yakinlah bahwa perbuatan kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, seperti khotbah saya pagi hari ini saya beri judul Tuhan memperhitungkan perbuatan kita. Perbuatan seperti apa? Ya, jadi kalau kita mau tahu perbuatan seperti apa, kita mari lihat, belajar dari nats yang kita baca. Dari Kejadian pasal yang ke-15, Bapak Ibu. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-21. Saudara baca, tetapi saya akan fokuskan kepada ayat yang ke-5, 6, dan 7. Mengapa saudara? Inilah yang saya ambil inti dari 21 ayat ini, bahwa ada sebuah tindakan dari Abram yang diperhitungkan oleh Tuhan menjadi sebuah kebenaran. Saya bacakan ayat yang ke-5, 6, 7. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Ur Kasdim, membawa engkau keluar dari tanah Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Bapak Ibu, ketika Abram sudah berumur cukup tua, dia belum diberi karunia seorang anak. Meskipun sudah lahir dari Hagar, yaitu si Ismail. Tetapi Abram belum merasa puas bahwa saya harus punya anak dari istri saya yang sah, yaitu Sarai. Saudara, kepuasan Abram akan menjadi sangat luar biasa ketika Sarah yang sudah tua itu melahirkan anak bagi dia. Makanya di ayat yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, Abram seolah-olah merasa putus asa. Saya bacakan di ayat yang kedua, ya Tuhan Allah, apa yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Saudara, ada sebuah rasa seperti orang putus asa. Sejak dia dipanggil Tuhan pada usia yang ke-90, saudara, Kejadian 12 ayat pertama sampai yang ketiga, lalu Abram keluar dari tanah kelahirannya, tanah nenek moyangnya, tanah leluhurnya. Di ayat yang keempat, Abram keluar. Disuruh keluar oleh Tuhan, dia keluar. Dia adalah satu contoh seorang yang taat, saudara. Ketaatan Abraham itu ditunjukkan dengan apa yang dia kerjakan. Tuhan suruh keluar dari nenek moyangmu, keluar dari rumah bapakmu, keluar dari seluruh sanak saudaramu, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak bertanya, kemana Tuhan? Arah ke kanan atau ke kiri Tuhan? Abraham tidak banyak bertanya. Abraham segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia segera pergi keluar dari lingkaran
keluarganya. Pertama Bapak Ibu, yang diperhitungkan oleh Tuhan ya, selain dari ayat yang ke-5 dan sampai 7 tadi kita baca, ada satu hal lagi bahwa Abraham adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Karena ketaatannya itulah dia menjadi sahabat Allah. Saudara yang ada di gereja hari ini ya, taat karena keputusan gereja ya. Yang datang ke gereja adalah kelompok-kelompok KBW yang dijadwalkan ya. Di tempat kami itu orang yang usianya di bawah 60 tahun, di atas 12 tahun ya, itu semua harus taat dengan aturan supaya kita semua sehat gitu. Dari sisi aturan untuk menjaga kesehatan kita karena COVID ini saudara, kita dituntut untuk taat. Kalau kepada aturan dunia saja kita taat, apalagi kepada Tuhan ya. Aturan Tuhan yang jelas-jelas akan membuat kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik jika kita taat kepada Dia. Abraham taat, pergi keluar. Abraham keluar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang pertama saudara. Yang kedua, kita belajar dari Abraham. Kalau Abraham tidak punya iman, dia tidak akan pernah pergi. Pergi dari keluarganya, pergi dari sanak familinya, pergi dari rumah orang tuanya. Tapi karena dia punya iman, apa katamu Tuhan? Saya ikut. Jadi selama perjalanan Abraham mengikut Tuhan ya, dan dia merasakan bahwa buah dari ketaatannya, buah dari imannya itu sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh Abraham. Meskipun saudara, kalau kita lihat sebenarnya Abraham itu sepele permintaannya pada Tuhan. Aku pengen punya anak Tuhan. Hanya itu saja. Apapun saya kerjakan, apapun saya lakukan demi Tuhan. Aku hanya ingin punya anak Tuhan. Dan ketika Tuhan beri, Tuhan kembali uji ketaatan Abraham. Abraham disuruh membawa anaknya ke atas gunung dan mempersembahkannya. Dan itu dibuktikan oleh Abraham. Ketaatan Abraham kepada Tuhan, kepatuhan Abraham kepada Tuhan tidak ada duanya. Saudara. Dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Belajar dari Abraham. Berikutnya Bapak Ibu, kita melihat ya, ayat yang ke-8 saudara. Saudara baca Alkitab saudara, saya akan membacakannya dari mimbar. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Ketika Tuhan berkata, seluruh negeri ini akan menjadi milikmu. Abraham bertanya, dari mana aku tahu kalau semua itu menjadi milikku? Saudara, Abraham selain orang yang taat, orang yang beriman, dia selalu minta tanda sama Tuhan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia minta tanda kepada Tuhan. Apa tandanya Tuhan? Jika ini akan menjadi milikku. Apa tandanya Tuhan? Jika aku akan mendapatkan apa yang Tuhan perkatakan. Saudara, tanda itu diminta oleh Abraham. Nanti Bapak Ibu baca ya, dari ayat 8 sampai ayat yang ke-21 saudara, Tuhan memberikan tanda yang sangat tertata dengan baik ya. Bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik keturunan Abraham ya. Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub tinggal di sekitar tanah Kanaan. Lalu pada cerita berikutnya, ketika Yakub dan keluarganya mengalami kelaparan, dia harus pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir untuk membeli gandum di sana dan ketemu dengan Yusuf anaknya ya, yang dikatakan oleh kakak-kakak Yusuf bahwa Yusuf dimakan oleh binatang buas. Dan itulah perjalanan selama 400 tahun keturunan Abraham berada di tanah Mesir. Saudara, Alkitab mengatakan dengan jelas di sana. Ya, saudara, saya bacakan. Ayat yang ke-13, saudara.
Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Saudara, apa yang dituliskan oleh kitab Kejadian ini, ya, ayat 13 ini, waktu itu belum terjadi. Tuhan baru memberitahu kepada Abraham, sesuk nek tekan mangsane keturunanmu bakal urip ning nggone negrine wong liya, dadi budak, dijajah, uripe kangelan. Dan saudara, diberitahukan kepada Abraham itu sebelum terjadi. Dan setelah Yakub hidup, masa-masa sulit itu dihadapi oleh keturunan Yakub. Bapak Ibu, sangat luar biasa ketika kita baca Alkitab, ya. Ada sejarah yang demikian baik kita belajar, dan ada pelajaran yang baik untuk bisa kita jalankan ketika kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, dan kita tidak dilarang oleh Tuhan untuk minta tanda jika Tuhan beri pernyataannya kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini saudara dan saya hidup dalam ketidakpastian, ya. Kapan COVID ini akan berakhir? Pemerintah berkata nanti bulan ini akan ada penangkalnya, obatnya yang akan disuntikkan kepada seluruh masyarakat. Tetapi kapan dimulainya kita belum tahu. Tetapi kita perlu percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita yakini, yang kita imani, saudara, Dia akan memberikan kepastian kepada kita secara rohani bahwa apa yang saudara dan saya lakukan hari-hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jenengan nyempatke saking dalam tindak gereja untuk beribadah, untuk jam doa, untuk melakukan sesuatu demi Tuhan, ya. Untuk memuliakan Tuhan dengan apa yang saudara lakukan. Tuhan perhitungkan itu menjadi sebuah kebenaran. Tidak ada hal yang kembali dengan sia-sia ketika kita melakukannya untuk Tuhan. Bapak Ibu, kalau saudara dan saya berdoa, saudara dan saya beribadah, saudara dan saya membaca firman Tuhan, kita melakukan bagian kita dalam gereja, di dalam rumah tangga, lakukanlah itu tepat seperti untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, saudara akan menjadi kecewa, ya. Saudara melayani dengan luar biasa, tetapi tidak diperhatikan oleh orang lain. Pasti kita jadi down. Ngapain saya kerja keras kalau tidak diperhatikan oleh orang lain? Karena apa? Motivasi kita mencari perhatian dari orang lain. Di rumah tangga demikian juga. Saudara melakukan bagian-bagian pekerjaan rumah tangga, di kantor-kantor saudara, tempat saudara bekerja, saudara melakukannya. Jika motivasinya salah, akan berakhir dengan kekecewaan. Tetapi kita belajar dari Abraham. Dia melakukannya semua untuk Tuhan, meskipun permintaannya belum dijawab. Saudara, Abraham punya anak usia berapa? Saudara, 24 tahun. Dia menunggu seorang anak yang sah dari istri yang pertama dia. Dari istri yang sah, cukup panjang menunggunya. Sejak dipanggil oleh Tuhan sampai berjalan seperti yang diperintahkan Tuhan, apa yang dia minta belum didapatkan. Tetapi setelah dia diyakinkan oleh Tuhan, ya, apa yang kamu kerjakan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Dalam bahasa Ibrani dikatakan sedekah. Diperhitungkan Tuhan sebagai sebuah kebenaran, dan itulah yang membuat Abraham melakukan dengan baik. Tanpa merasa bahwa kapan saya punya anak terserah Tuhan, dia kerjakan terus sampai Tuhan berikan jawaban. Gereja kita di sini minta tanda kepada Tuhan untuk jawaban atas gembala seperti apa. Saudara perlu minta tanda, ya.
pendeta yang saudara undang berkhotbah di sini, ya, pasti saudara akan rapatkan, bicarakan. Gimana dengan Pak pendeta ini? Kalau saudara sudah merasa bahwa ini tanda dari Tuhan, ya, ada gambaran bahwa inilah yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani kami di gereja ini, saudara tidak perlu terus banyak rapat, tapi tinggal keputusan jemaat, ayo kita putuskan ini pilihan Tuhan atau tidak dengan tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan, dan segera putuskan, saudara. Dan Abraham, ya, kalau kita belajar dari Abraham, dia diberi oleh Tuhan tanda dari ayat 9 sampai ayat 21, kita menemukan Abraham segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang terakhir, Bapak Ibu, iman kepercayaan kita itu seringkali diuji. Iman kepercayaan kita seringkali dinilai oleh Tuhan. Apakah kita beriman dengan sungguh-sungguh atau beriman setengah-setengah, atau kita tidak beriman sama sekali meskipun kita pergi ke gereja. Tuhan melihat dari mana, saudara? Bukan dari kesetiaan kita saja. Tuhan melihat yang jelas dari hati kita. Niat kita ketika kita pergi melayani Dia. Niat hati kita ketika kita keluar dari rumah, itu Tuhan membacanya di sana. Dan ketika Tuhan membaca niat kita, Dia akan menolong kita, menuntun kita. Nek niatnya salah pasti dituntun, dikembalikan kepada niat yang benar. Kalau niatnya benar untuk pergi melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan memberikan apresiasi kepada kita. Apa yang kita kerjakan itu pasti akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Dan tanda-tanda seperti itu seringkali terjadi, Bapak Ibu. Gereja kami bulan ini akan mengukuhkan gembala sidang untuk GBI Sleman, BPW Talun, Bapak Ibu. Dan kami rasa tandanya dari Tuhan itu jelas. Ketika saya dan kita perancang segera putuskan, kita rapatkan gereja, jalan, saudara. Saya yakin ini dari Tuhan. Ya. Ketika kami cari kontrakan untuk rumah calon gembala kami di Talun, saudara, cari rumah tidak perlu tawar menawar. Ada rumah besar 3 kamar dan kami harus hanya bayar 1 juta, saudara. Rumah besar, pastori kami kalah besar, kalah panjang. Ukuran 17 meter kali 7, saudara. Hanya bayar 1 juta. Terus kami carikan motor, saya bilang ke perancang, Pak, saya tak cari uang untuk beli motor calon gembala di Talun. Saudara, tidak hitung waktu panjang, kita dapat uang untuk beli motor meskipun gereja tambah sedikit. Terus ada jemaat di Talun yang bilang, Pak, nanti kalau sudah ada gembalanya, sawah kami, Pak, silahkan dibayar untuk bangun gereja. Saudara, ketika kami lakukan sesuatu, ya, untuk mengembangkan jemaat, Tuhan bukakan jalan. Ya. Kalau beli tanahnya orang kampung di sana mungkin harus pertimbangan luar biasa. Tapi kalau itu tanahnya jemaat, nanti hitungannya mudah. Dianggap hibah, selesai, saudara. Gitu. Kita bayar sebagian supaya gereja bisa dibangun. Saudara, kalau kita belajar dari Abraham, Tuhan pasti akan membukakan jalan yang luar biasa untuk gereja kita di sini. Cara-cara yang Tuhan ajarkan kepada Abraham juga akan terjadi kepada kita jika kita juga bisa belajar hidup seperti Abraham. Ketaatan Abraham, ya, itu tidak ada bandingannya di dunia ini. Ketaatan Abraham kepada Tuhan itu kalau kita lihat dengan jemaat-jemaat yang ada sampai hari ini, kita jauh di bawahnya, saudara. Yang kedua, selain taat pada
Tuhan, Abraham juga seorang yang beriman betul. Abraham juga seorang yang selalu minta tanda kepada Tuhan ketika dia melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Abraham tidak pernah berhenti untuk bersoal jawab, bertanya jawab dengan Tuhan, dan Tuhan berikan tanda yang luar biasa. Saudara dan saya adalah orang-orang Kristen masa kini. Orang-orang Kristen yang juga dituntut menjadi orang yang punya ketaatan, punya iman yang luar biasa. Dan kita jangan segan-segan minta tanda sama Tuhan ketika pernyataan Tuhan datang kepada kita. Berbahagialah saudara dan saya yang menjadi orang-orang Kristen yang taat sampai akhir, yang memperjuangkan imannya tanpa melihat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tetap kita kerjakan sebagai bukti bahwa saya beriman kepada Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya ketika dalam pelayanan kita, dalam kehidupan kita, Tuhan selalu berikan tanda-tanda yang membuat kita semakin percaya diri bahwa Yesus Kristus yang kita sembah adalah pribadi yang betul-betul hidup di antara kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kehidupan kami Tuhan selalu dipandang oleh Tuhan, bahkan diperhitungkan oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami tetap mempertanggungjawabkan iman kami kepada Tuhan. Sebagai orang yang taat kepada Tuhan, kami akan tetap terus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Bukti ketaatan kami ketika kami mendengar firman-Mu dan melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan harapkan. Kami juga beriman setiap perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan, firman Tuhan yang kami baca, kami imani, kami yakini itulah penuntun hidup kami. Itulah yang membuat kami berubah. Itulah yang membuat kami memiliki pengharapan yang tidak pernah berhenti. Dan kami juga rindu Tuhan, dalam setiap tataran pelayanan kami, dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyatakan tanda-tanda yang baik, tanda-tanda yang tepat, sehingga kami bisa meyakini perintah Tuhan itu pasti disertai dengan bukti-bukti nyata agar kami menjalankannya dengan taat. Bapa Surgawi, firman Tuhan yang kami dengar, kami belajar dari ketaatan Abraham. Kami belajar dari setiap apa yang Abraham kerjakan karena perintah Tuhan. Dan kami rindu hal-hal yang benar ini bisa juga kami kerjakan dalam kehidupan kami. Abraham mendapat janji yang luar biasa dan Abraham mempercayainya. Demikian juga hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu berada di depan kami untuk melakukan hal-hal yang terbaik supaya kami juga menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Bapa Surgawi, inilah hidup kami Tuhan. Tuntunlah kami untuk menjadi orang-orang yang taat, beriman kepada Yesus Kristus, dan melakukan bagian kami tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu Tuhan Inilah Hidupku. Kita resapi tiap-tiap kalimat. Kita rasakan kalimat-kalimat yang ditulis dalam syair ini akan membawa kita untuk menjadi orang yang lebih baik.
aku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, berimu Tuhan seluruh hidupku. Angkatlah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berbicara kepada Tuhan dalam sikap kita yang pasrah kepada Dia. Inilah Tuhan diri kami, pakailah kami, jadikan kami saksi-saksi yang hidup di tengah dunia yang membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan supaya saudara dan saya dipakai oleh Tuhan membawa terang di dunia yang gelap ini, membawa kabar baik, kabar keselamatan, dan kita belajar membuktikan hidup yang taat kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, biarlah hidup kita menunjukkan citra dirinya Tuhan ada dalam diri kita. Ketika orang membaca hidup kita, orang melihat diri kita, mereka tahu bahwa ada Yesus dalam diri kita. Mereka tahu ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, yang menuntun kita, sehingga orang lain diyakinkan oleh kesaksian kita. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Inilah diri kami dengan segala keterbatasannya. Abraham punya iman yang sempurna, tetapi diawali dengan jatuh bangun untuk menggapai kesempurnaan itu. Abraham punya ketaatan yang tidak ada bandingnya di dunia ini, tetapi Abraham juga belajar dari hal-hal yang sederhana yang Tuhan percayakan untuk dia kerjakan. Abraham merasakan buahnya. Abraham merasakan dampak dari ketaatannya, dari imannya. Bahkan sampai hari ini Abraham dianggap, dinobatkan menjadi orang yang beriman, bapa atas segala orang beriman di dunia ini. Dan semua orang belajar kepada Abraham. Bapa Surgawi, inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami. Kami ingin beriman kepada Tuhan dengan lebih baik lagi. Kami ingin belajar taat dengan lebih baik lagi. Kami ingin terus belajar bagaimana Allah mempercayakan pekerjaan Tuhan melalui gereja di GPI Sidomoyo ini kepada seluruh jemaat. Tuhan memakai mereka, Tuhan menjamah mereka di tengah kerinduan mereka untuk memiliki gembala sidang, untuk memiliki pemimpin rohani, untuk memiliki bapak yang akan membawa mereka mengalami pertumbuhan yang dahsyat, pertumbuhan yang penuh dengan lompatan-lompatan besar secara rohani. Kiranya Allah mendengar doa mereka, Allah menjawab doa mereka. Dan sebagai jemaat, kiranya kami
akan melakukan bagian kami, taat, beriman, dan melihat tanda-tanda yang Tuhan tunjukkan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan menolong gereja kami bertumbuh. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita percayai, tidak akan pernah berhenti untuk menuntun kita hidup dalam kebenaran yang Dia ajarkan. Kiranya berkat Tuhan hari ini kita nikmati sampai dengan hari-hari ke depan, ketika Tuhan juga mempertemukan kembali kepada kita dalam sebuah pelayanan. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita secara luar biasa, baik berkat rohani yang mempertumbuhkan iman kita, maupun berkat-berkat jasmani yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Kiranya itu semua berjalan seiring, seimbang, dan menjadikan kita semakin kuat di dalam Dia. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Inilah korban syukur kami Tuhan. Inilah buah dari berkat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami kembalikan kepada Engkau dalam bentuk persembahan dan persepuluhan. Terimalah Tuhan korban syukur kami untuk pengembangan pekerjaan-Mu di dunia ini, untuk mendukung pelayanan pemberitaan Injil, untuk mendukung kegiatan aksi-aksi sosial demi nama Tuhan dipermuliakan, dan untuk hal-hal yang besar bagi pertumbuhan gereja ini. Tuhan menyertai saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang hadir di gereja dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.